Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzo. Setelah kemarin muncul Infinix Hot 20 5G, kali ini yang datang ke studio kita yang paling baru yaitu Infinix Hot 20S. Ini ada ember-ember S-nya ya. Nah, jadi langsung aja mari kita unboxing. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri di dalam boxnya tuh seperti ini ya. Ini tuh mirip banget dengan Infinix Hot 20 5G. Ada Bruno ya, gambar Brunonya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin ini, beginilah tampilan boxnya, nggak ada nggak ada kayak labelnya gitu ya. Kita langsung buka aja deh biar nggak begitu mengkilap ya. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 20S-nya nih. Ini untuk jaringannya masih 4G ya, belum 5G. Oke. Ini adalah tampilannya dan di depannya ini tuh ada logo Infinix dan Mobile Legends. Jadi ini udah kerja sama Mobile Legends dan ini tuh sudah menggunakan MediaTek Helio G96. Ini tuh sebenarnya udah kenceng banget ya. Karena apa? Karena ini tuh sebelum munculnya MediaTek Helio G99. Jadi ini udah cepat, udah bagus banget untuk performanya. Dan layarnya ini sudah 120 Hz untuk refresh rate-nya. RAM-nya 8GB yang bisa di-expand ini sampai 5GB, jadi total 13GB dengan ROM 128GB. Dan ini untuk QR code ini tuh ditujukan untuk kalau misalnya kalian belum mendownload Mobile Legends. Jadi pasti kita scan langsung download Mobile Legends. Ini ada tampilannya nih seperti ini ya, nih, dan di bawahnya ini tuh ada warnanya nih. Warna yang gue punya ini tuh Sonic Black dan sisanya untuk nomor image seperti itu. Dan di bagian belakang ini tuh asli lengkap banget. Seperti biasa Infinix selalu ngasih spek yang lengkap. Nanti kita bahas deh speknya ya pas kita buka. Sekarang kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini adalah smartphone-nya. Kemudian ini ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi. Ini ada jelly case-nya seperti ini ya. Ini ada dua buah kamera yang gede. Ini sebenarnya ada tiga nih, dua buah kamera jadi tiga. Dan ini ada LED flash-nya seperti ini ya. Dan ini sudah USB Type-C, cakep ya. Ini sudah USB Type-C. Kemudian ini untuk adapter chargernya ini tuh sudah support outputnya tuh sampai 18 watt. Oke, cakep. Biasanya ada yang ngasih 15 watt. Tapi Infinix ini tuh ngasih di 18 watt. Mantap. Sekarang kita rapihin dulu. Oke, ini dia untuk smartphone-nya. Mari kita buka. Cabut dulu ya. Kerasa banget. Oke, ini adalah desain dari Infinix Hot 20S. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini tuh glossy. Karena glossy kayak gini, jadi ciplakan sidik jari itu cepat menempel ya. Jadi memang kita harus pakai casing sih kalau saran gue. Ini teman-teman bisa lihat, jadi itu kayak ada apa ya? Kayak ada, kelihatan nggak sih? Kelihatan kah? Jadi kayak ada garis-garis gitu tuh ya. Desainnya seperti ini, ada logo Infinix dan ini ada bump kamera yang cukup terlihat menonjol nih. Oke, ini 50 megapiksel ya. Dan ini ada 2 megapiksel bokeh dan satunya lagi katanya 2 megapiksel super bokeh. Dan untuk LED flashnya ini ada 4 titik ya, bagus, cakep, jadi lebih terang harusnya. Dan ya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini tampilannya seperti ini. Dan bagian kanannya ini tuh ada fingerprint dan tombol power. Kemudian di sini ada volume rocker yang cukup kliki. Di atasnya ini tuh polos. Di pinggirnya ini tuh ada slot SIM. Sekarang mari kita buka. Oke, untuk slot SIM-nya tuh seperti ini ya. Kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD. Cakep. Kemudian di bagian bawahnya, nih teman-teman bisa lihat di sini ada port jack audio, kemudian ada lubang mikrofon, ada port USB Type-C, dan ini ada lubang speaker. Nih, speakernya itu kalau nggak salah sudah stereo ya. Kalau nggak salah ya, nanti kita coba deh, gua cek lagi. Sekarang mari kita nyalakan dulu dan setting-setting dulu sebentar ya, karena nanti gua bakal ngasih lihat bagaimana skor AnTuTu-nya, main gamenya, dan kita bakal tes kameranya. Oke, ini dia Infinix Hot 20S. Oke, gua udah setting beberapa aplikasi dan game juga. Tapi sebelum lanjut, gua mau ngasih tau dulu gimana kecepatan fingerprint-nya ya. Ini adalah side fingerprint yang di pinggir ini. Oke, untuk kecepatannya menurut gue ini udah oke ya, udah bagus banget nih. Apalagi kalau misalnya mungkin dihilangkan efek-efek fingerprintnya kali ya, ini bakal lebih cepat banget. Wah, ini udah oke.
Yang gue suka tuh kenapa side fingerprint tuh cukup favorit, yaitu gini, jadi kita nggak perlu mencet tombol power ya untuk menyalakan smartphone, tuh langsung nyalakan. Jadi kita nggak ya mengurangi tekan-tekan tombol power lah. Cuman kurangnya kalau pakai tangan kiri tuh agak ribet ya. Kalau gue kan biasa pakai jempol gitu, nggak mungkin juga pakai, bukan nggak mungkin sih, maksudnya buat gue tuh kayak aneh aja gitu kalau misalnya pakai telunjuk yang sebelah kiri gitu. Tapi nggak tahu sih kalau kalian kayak gimana. Nah, nggak lupa juga nih, jadi HP ini tuh sudah punya dual speaker. Sekarang mari kita coba deh ya. Speakernya ini tuh bagaimana kualitasnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri aja. My name is Annabelle, and welcome to my tea party. Cookie? Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. When he got in shape, he went from dead. Oke, begitulah kualitas untuk speakernya. Silahkan teman-teman nilai sendiri, oke? Nah, sebelum lanjut, sebelum gua ngasih lihat skor Antutu dan lain-lainnya, nih gua mau bacakan dulu spesifikasinya ya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G96. Ini tuh satu tingkat di bawah Helio G99 yang paling terbaru. Jadi otomatis ya ini tuh sebenarnya udah oke juga. RAM-nya ini tuh 8GB LPDDR4X yang bisa di-expand sampai 13GB, ditambah lagi 5GB RAM virtual, oke? ROM-nya ini tuh untuk varian yang gua punya ini tuh 128GB, kemudian ada juga fitur gaming turbonya, baterainya ini tuh 5000 mAh. Dan sudah 18 watt fast charge, jadi cukup cepat ya, bukan 15 watt lagi. Dan ini sudah menggunakan sistem operasi XOS 12. Ini kalau nggak salah Infinix Hot 20 5G tuh seingat gua belum XOS 12 deh seingat gua ya. Koreksi kalau misalnya gua salah ya. Nah, kemudian nih untuk layarnya sendiri, teman-teman bisa lihat ya, ini layarnya tuh menurut gue ini udah oke banget, udah cukup tajam dan nyaman banget karena ini tuh udah Full HD juga dan udah IPS. Dan yang kalau misalnya kalian perhatiin, ini tuh smooth banget coy, tuh. Duh, mantep John ini tuh John. Smooth banget karena ini udah 120 Hz dengan touch sampling rate-nya ini tuh di 240 Hz. Dan untuk kecerahannya juga ini kan gelap ya, ini cerah gitu kan. Nah, ini tuh bisa sampai 500 nits, menarik banget. Dan untuk kalian yang suka nonton Netflix, streaming Netflix, jadi HP ini tuh sudah punya Wi-Fi L1, yang artinya berarti bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Di kualitas high definition. Cuman kalau menurut gue ini pastinya belum bisa di HDR ya, tapi wajar di harga segini ya wajar lah ya. Kemudian nih untuk kameranya, nah kameranya ini tuh beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan lensanya ini tuh f1.6, kemudian kamera keduanya ini tuh 2 megapiksel bokeh kamera dan 2 megapikselnya lagi super bokeh kamera. Ini gue berdasarkan spek yang gue baca di ini ya, di websitenya ya. Tapi yang paling menarik ini, lihat, ini flashnya ini tuh menurut gue ini udah bagus banget, ada 4 flashnya, makanya ini bakalan lebih terang. Tuh, ini cukup terang ya. Dan untuk kamera depannya juga, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kamera depannya juga nih. Di sini tuh dia ada flash, nih, ada flashnya juga. Tuh, ini sebelah sini. Jadi ini bisa ngebantu kalau misalnya kita foto-foto selfie di kondisi kurang cahaya. Untuk fitur kameranya tuh banyak banget ya, ada super night mode, kemudian ada AR shot juga, kemudian ada portrait, nih kemudian ada juga short video, dan ada juga fitur eye tracking ya, jadi bisa mendeteksi mata. Untuk kamera depannya ini tuh tadi gue sebutin ya 8 megapiksel dan udah ada LED flash. Kamera depannya ini tuh mentok di 2K nih. Dia bisa merekam di 2K 30 fps.
cuman belum bisa di Full HD 1080 pixel di 60 fps. Aneh ya, 60 fps nya tuh nggak bisa, ini cuma bisa di 30 fps tapi dengan resolusi yang gede 2K. Sementara untuk kamera belakangnya bisa di 2K, bisa di 2K sampai 30 fps saja. Dan kalau misalnya kamera belakangnya juga ini, ternyata ternyata si kamera belakangnya ini tuh hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second saja. Kemudian untuk fitur lainnya, ini ada side fingerprint jelas, kemudian OTG juga sudah bisa, dan sudah bisa menjadi power bank atau reverse charging 5 watt. Oke, sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian gimana untuk skor Antutunya. Oke, HP ini tuh mendapatkan skor Antutu di 341 ribuan poin. Menurut gue ini udah oke banget untuk aktivitas kalian, apalagi untuk main game juga ini udah oke banget. Dan sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG-nya. Oke, pertama-tama untuk PUBG kita tentunya cek dulu ya untuk kualitas grafisnya. Oke, untuk kualitas grafisnya ini tuh paling tertingginya tuh dengan grafis HD dengan frame rate-nya ini tuh high. Tapi kita juga sebenarnya bisa nih, kalau misalnya grafisnya pengen smooth, bisa sampai ultra. Cakep ya. Gua sekarang coba di smooth dan ultra, oke. Oke, impresi pertama yang gua rasain, menurut gua ini layarnya tuh agak cukup kesat ya. Mungkin ini karena adanya anti gores bawaan layarnya, jadi ke tangan gua tuh cukup kesat. Tapi ini bakalan berbeda ya, karena kalau misalnya kalian perhatiin, jadi tangan gua tuh emang agak cukup basah ya, beda sama tangan-tangan yang normal lainnya. Ya, gua kan share-nya sesuai dengan pengalaman gua aja, oke? Dan menurut gua ini kesan awalnya tuh kayak agak kesat, tapi overall pas gue mainin kayak gini enak banget sih, smooth banget, kelihatan banget enaknya ya. Nih, jadi pas gue gini aja nih, gue ngerasain agak kesat nih ya, pas gue gini aja nih. Tapi overall nih untuk layarnya ini udah oke nih, responnya juga enak banget, dan memang terasa cukup sensitif. Sejauh ini oke ya, sejauh ini enak lah gitu. Gini-gini juga enak banget nih itu. By the way, ini kita nggak bakalan main game lama-lama ya, kita nggak bakalan bahas lama-lama juga. Kenapa? Karena ini hanyalah sebuah video unboxing aja. Nanti untuk video lebih lengkapnya bakalan gua bahas di video berikutnya, oke? Yang jelas ini untuk impresi pertamanya ini udah cukup oke sih menurut gua ya. Nih, ini udah enak juga nih tuh. Jalannya udah enak, kemudian belum terjadi stutter juga gitu ya. Masih lancar banget sih ini. Wah, ada musuhnya nih. Sip. Tembak lagi. Oh, ini kenapa ini? Nah, udah. Oke, paling itu saja kalian untuk main gamenya. Nanti untuk berikutnya kita bakal bahas lebih detail di video reviewnya. Sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Nih, kita buka kameranya, dan karena ini punya fiturnya tuh 50 megapiksel, kita aktifkan di yang sebelah sini ya tuh. Ini adalah fitur 50 megapikselnya. Sekarang mari kita coba untuk foto-foto ya, 50 megapikselnya nih. Gua coba nih, foto-foto 50 megapiksel, seterang apa, sedetail apa. Oh, sebentar dulu nih, kita nyalakan dulu untuk watermarknya. Horizontalnya nyalain, kemudian watermarknya, apakah ada watermark? Ada harusnya ya, mana watermark? Nah, watermark, brand watermark. Oke. Kita foto ya, ini menggunakan fitur 50 megapikselnya ya. Oke, sekarang gua coba lagi nih yang ini nih. Ini kita fotonya di studio ya, teman-teman ya. Kita coba untuk selfie ya. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Infinix Hot 20S. Silahkan teman-teman tulis komentarnya di kolom komentar. Pendapatnya gue tunggu, oke?
Ini adalah kamera depannya Infinix Hot 20S ya. Perekamannya ini tuh menggunakan 2K di 30 frame per second. Jadi hanya bisa 2K, 1080 pixel dan 720, dan semuanya tuh di 30 frame per second. Gak ada yang namanya di 60 frame per second. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gue lagi di parkiran studio gue nih, jadi ngontrak itulah ya. Yang penting bisa bikin konten lah ya, teman-teman dimanapun itu ya. Ini beginilah hasilnya. Kalau dari layarnya sih ini udah skin tone-nya udah cukup oke ya, dan detail banget lagi, jerawat gue juga kelihatan ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau di layar teman-teman ataupun di monitor teman-teman. Nah, sementara ini juga kamera belakangnya nih, kamera belakangnya hanya bisa di 2K di 30 frame per second dan 1080 bisa di 30 frame per second. Jadi nggak ada yang di 60 frame per second. Sekarang mari kita coba nih untuk fokusnya. Set fokusnya, bagaimana fokusnya? Kita pindah fokusnya. Pindah sini. Nah, sedekat ya. Oke, beginilah hasil kamera belakangnya. Ini adalah 2K di 30 frame per second. Ini gua handheld aja. Hey. Oke, baik, kesimpulannya untuk sebuah smartphone yang gue juga belum tahu harganya berapa, tapi menurut gue ini udah cukup oke, udah bagus banget secara spek ya. Cuman kan gue belum mereview lebih lengkap lagi, tapi secara spek ini udah oke banget. Ini harusnya harganya yang lebih dari 2 juta sih ya. Jadi ini tuh udah menggunakan Helio G96. Layarnya juga udah 120 Hz, ini enak banget, dan sudah IPS juga, dan baterainya juga udah gede dan udah cepet juga 18 watt, RAM-nya juga udah gede. Menurut gue ini udah cukup worth it buat kalian beli untuk ya kegiatan harian, aktivitas harian, kerja, ataupun mungkin kalian jualan online, ataupun kalian mau main game. Menurut gue HP ini tuh udah bisa menjalankan aktivitas tersebut. Nanti untuk review lengkapnya tunggu aja di channelnya di selanjutnya. Oke, gue pamit dan bye.